USD-nya kita sudah mencapai 17.000. Kalau itu benar, berarti kita ada gap up yang sangat besar sekali dari area 16.500 ke 17.000 itu kita naik hampir 3% ya. Karena dari historical ya, kalau teman-teman lihat ketika USD ini menguat terhadap IDR, biasanya akan langsung diikuti dengan aksi sell off juga ke bawah oleh IHSG. IHSG turun, USD naik, saham-saham akan double turunnya, rontoknya lebih besar lagi. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes ya. Nanti kita akan update lagi secara berkala untuk saham-saham Indonesia, seperti itu. Halo, hari ini kita akan bahas ya untuk pergerakan dari IHSG, terutama sebelum market itu open lagi di hari Selasa setelah libur Lebaran. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya sebelum nanti market itu buka. Jadi teman-teman bisa simak sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe karena kita sering juga mengadakan live streaming di setiap harinya untuk saham Indonesia. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kita market itu terakhir open tanggal 27 dan kita tanggal 8 baru buka. Berarti sekitar 12 hari, hampir 2 minggu market itu tutup. Dan banyak hal yang terjadi selama 12 hari tersebut. Semua informasi yang kita sampaikan pada video ini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri, seperti itu ya. Salah satunya yang teman-teman pasti sudah dengar itu Indonesia kena tarif impor 32%. Ya, 32% ini lumayan besar. Dan kita masih dalam proses untuk negosiasi ya, apakah tarif ini bisa diturunkan untuk impor ini dengan catatan nanti mungkin Indonesia akan memberikan insentif terhadap Amerika. Jadi menguntungkan negara Amerika sehingga tarif impor yang dikenakan dari Amerika ini tidak jadi disangsikan kepada Indonesia, seperti itu. Karena memang saya lihat untuk negara-negara lain juga sudah mulai menawarkan insentifnya mereka, menurunkan tarif impor dari negara mereka untuk pasar US. Jadi ketika negara US itu mengimpor barang dari negara mereka ke negara tujuan, itu tarifnya akan dikurangi. Jadi menguntungkan untuk negara Amerika. Kurang lebih seperti itu untuk update makroekonominya, dan teman-teman bisa lihat ya, tarif tersebut sudah diumumkan kena tanggal berapa, sekitar tanggal 4 ya. Teman-teman lihat ya, kita lihat indeks-indeks dari luar negeri yang masih open. Kospi salah satunya dari Korea, teman-teman lihat dari tanggal 4 ya, kita drop sekitar bottomnya 3,5% atau 4%, tapi dari atas ke bawah kita drop sekitar 8% untuk Kospi. Tapi secara overall sebenarnya teman-teman kalau lihat ya, untuk Kospi dia bergerak dalam tren yang cukup bearish gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu juga nggak sendirian ketika berada di market yang cukup korektif atau bearish, itu sebenarnya nggak sendirian. Bahkan Korea pun yang negara besar dan negara maju juga punya market yang nggak begitu bagus ya dari tahun 2022. Ya, marketnya cenderung steady dan sideways menurut saya untuk Kospi. Lalu kita coba cek juga dari Hang Seng. Hang Seng ini Hong Kong ya. Dia juga sama, setelah ada tarif, teman-teman bisa lihat untuk proses penurunannya dari top to bottom sekitar 13%. Khususnya dari tanggal 4 ya, teman-teman bisa lihat minus 7,5%. Jadi semua kena dampak dari tarif Trump yang dikenakan seperti itu. Karena memang kena semua negara ya. Jadi saya cuma ambil 2 contoh, Singapura juga kena, India kena, lalu negara-negara di Eropa juga kena. Bahkan teman-teman bisa lihat ya untuk di XW, bentar ya, S&P ya. S&P, teman-teman bisa coba cek untuk S&P 500, kita sudah patah trend for the first time ya untuk weekly time frame-nya. Jadi teman-teman bisa coba cek ya, saya rubah ke line chart, kita sudah patah trend untuk yang pertama kalinya semenjak tahun 2022. Jadi it's not a good sign untuk market kita, terutama di Indonesia ya, karena US saja sudah patah trend, apalagi Indonesia gitu. Indonesia sudah dari lama, sudah dari November kita mengalami outflow besar-besaran dari market seperti itu. Jadi ya ini teman-teman bisa lihat ya, untuk S&P aja dia sudah minus 17%. Tinggal nanti kita lihat Indonesia ini sekuat apa ketika open market gitu. Karena teman-teman bisa lihat ya, kita punya resistance line yang terbentuk pas ketika market close ya. Di sini kita punya resistance line, sebenarnya closingnya cukup bagus untuk di akhir bulan kemarin ya, dengan ada hammer ya di area supply, menandakan ada buyer yang juga berusaha untuk mempertahankan harga. Tapi pertanyaannya seperti ini ya, dari saya pertanyaannya, marketnya ini ketika bulan Maret closing kemarin itu minus 7,4 triliun, yang menandakan bahwa sentimen yang masuk dalam 3 hari ke belakang itu sebelum market close ya, sentimen yang ada di sini itu tidak cukup untuk membuat closing dari bulan Maret itu inflow net flow ya. Jadi net flow-nya itu nggak kuat ya dibandingkan outflow-nya. Outflow-nya sekitar 7,5 triliun itu net di bulan Maret seperti itu. Jadi ya not good I think.
Dan potensinya ketika open ya teman-teman bisa lihat harusnya akan ada aksi sell off ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti gap down untuk hari Selasa, dan itu bisa teman-teman tunggu dulu ya, jangan langsung entry, karena teman-teman satu hal lagi yang mungkin nggak begitu bagus ya ketika kita liburan, rupiah ambruk mencapai 17.000 ya. Sebagai informasi aja, per tanggal 27 kemarin kita close ya, karena memang ini kan sudah nggak bergerak ya untuk USD-nya, kita sudah mencapai 17.000. Kalau itu benar, berarti kita ada gap up yang sangat besar sekali dari area 16.500 ke 17.000, itu kita naik 2,3% ya ke atas. Kalau itu benar terjadi, berarti kita breakout dari area channel yang terbentuk di sini, yang menandakan ada penguatan tren yang signifikan seperti itu. Sudah kita sampaikan untuk USD IDR, ada potensi apabila dia tembus dari area channel yang terbentuk di sini, masuk ke 17.000 itu sangat besar untuk chance-nya. Jadi kita melihat skenario-skenario yang kemungkinan terjadi. Ya, kita melihat ya, hopefully memang ini nggak terjadi ya nanti ketika 17.000. Karena kenapa? Karena by historical ya, kalau teman-teman lihat, ketika USD ini menguat terhadap IDR, biasanya akan langsung diikuti dengan aksi sell off juga ke bawah oleh IHSG. IHSG turun, USD naik, saham-saham akan double turunnya, rontoknya lebih besar lagi. Apalagi mereka punya utang terhadap USD. Itu menjadi satu concern atau satu notes yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, saham-saham yang teman-teman investasikan. Untuk monthly close di USD IDR, sebenarnya cukup bagus ya, dia berhasil reject dari area support dan kembali menguat di 16.554. Harusnya kalau memang kita benar masuk 17.000, maka ini akan ada satu engulfing yang sangat besar di atas gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang nanti Senin itu hari Selasa ketika market open, ketika memang benar masuk ke 17.000 USD, jangan ditadai atau jangan coba sekali-sekali untuk membeli gitu. Karena memang kita nggak tahu untuk mengukur bottomnya itu sampai mana. Better untuk wait and see menurut saya, daripada teman-teman harus memaksakan diri untuk entry dari market. Kurang lebih itu aja ya, kita bahas beberapa data yang terjadi selama beberapa hari ke belakang ketika market itu liburan. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya dan teman-teman nggak kaget ya kalau misalnya nanti marketnya itu drop. Loh, ada apa ini? Gitu. Teman-teman nggak panik. Saya cuma kasih sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes ya. Nanti kita akan update lagi secara berkala untuk saham-saham Indonesia seperti itu. Dan disclaimer on ya, semua informasi yang kita sampaikan pada video ini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu ya. Dan kurang lebih itu aja yang bisa kita sampaikan. Hopefully teman-teman bisa dapat insight-nya, dan see you next live streaming di hari Selasa. Bye-bye.